Selamat pagi semuanya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang maket ruang kota yang telah kita buat. Perkenalkan, saya Jessie atau Nivita. saya Brian. Saya Kenneth. Saya Justin. Saya Emily. Nah, apa sih Josie tema yang kita pakai untuk kali ini? Jadi untuk maket tata ruang kota kali ini, kelompok kami mengambil tema kota berkelanjutan dan juga kota cerdas. Yeay! Apa sih kota berkelanjutan? Kota berkelanjutan juga biasanya disebut sebagai sustainable city. Sustainable city ini menekankan pada pengembangan kota yang tentunya ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan seperti namanya berkelanjutan dalam jangka panjang. Tentunya melibatkan penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, serta pelestarian ruang terbuka hijau. Bisa kita ambil contoh bahwa penggunaan energi terbarukan kita dapat melihat dari atap-atap bangunan yang telah kami bikin. Ini merupakan solar panel, yaitu memanfaatkan energi matahari. Nah, selanjutnya apa sih itu kota cerdas? Kota cerdas itu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mobilitas, dan pengelolaan sumber daya kota. Ini termasuk infrastruktur yang cerdas, seperti transportasi cerdas dan jaringan listrik pintar dan pengelolaan air secara digital. Nah, buat kalian yang tidak tahu, mobil-mobil di sini adalah mobil listrik. Kenapa kami memilih mobil listrik? Karena pada daerah pinggir pantai, pastinya daerah sana sudah sangat panas. Kami tidak ingin dengan adanya tata ruang kota di sana membuat pantai tersebut menjadi semakin panas. Selanjutnya, pengelolaan air secara digital. Penggunaan air tidak menggunakan air pump atau air pemerintah, tapi pada tata ruang kota ini mereka menggunakan air langsung dari laut yang telah dimodifikasi menjadi layak pakai. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan kita kenapa memilih tata ruang kota ini. Karena sebagai kesadaran kota kelompok kami sangat menyukai tata ruang kota di Pantai Indah Kapuk yang berada di Jakarta Utara. Sehingga kami membuat konsep tata ruang yang mirip dengan Pantai Kapuk itu berada di pasir pantai seperti kayak pantai gini dan lautnya sangat cantik. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari tata ruang kota kita. Yang pertama itu ada pemandangan yang bagus. Kota di pinggir pantai seringkali memiliki pemandangan alam yang indah seperti laut dan matahari terbenam. Bisa menjadi daya tarik bagi wisatawan dan penduduk lokal. Yang kedua ada iklim yang sejuk. Kota yang berada di dekat laut biasanya memberikan iklim yang lebih sejuk dan nyaman dibandingkan daerah pedalaman. Angin laut yang sepoi-sepoi dapat mengurangi suhu panas, menjadikan kota lebih nyaman untuk ditinggali. Yang ketiga ada transportasi dan aksesibilitas. Pelabuhan di kota pinggir pantai seringkali menjadi pusat transportasi penting untuk perdagangan dan perjalanan. Ini meningkatkan aksesibilitas kota ke berbagai wilayah melalui jalur laut. Selanjutnya kelebihan yang lain akan dijelaskan oleh Emily. Selain yang apa dikatakan Kenneth, maka kita dapat menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan energi seperti penerangan jalan otomatis dan bangunan hemat energi, serta mengelola sumber daya secara efisien. Partisipasi warga juga ditingkatkan melalui platform digital yang memudahkan mereka terlibat dalam pengambilan keputusan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk pengelolaan limbah yang lebih efektif, termasuk daur ulang dan pengurangan sampah. Secara keseluruhan, tata ruang kota cerdas berkelanjutan menciptakan lingkungan yang lebih efisien, tangguh, dan berkualitas, mendukung kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Nah, tentunya kalau ada kelebihannya, pasti dong ada kekurangannya. Apa aja sih kekurangannya, Brian? Nah, yang pertama ada resiko bencana alam. Kota pantai rentan terhadap bencana alam seperti banjir, badai, tsunami, dan erosi pantai. Penataan ruang yang tidak memperhitungkan resiko ini dapat mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan ancaman bagi keselamatan penduduk. Yang kedua, adanya erosi dan degradasi lingkungan. Pembangunan yang tidak terkendali di kawasan pantai dapat menyebabkan erosi degradasi ekosistem pesisir dan hilangnya habitat alami. Ini tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga merusak daya tarik wisata pantai yang seringkali menjadi sumber pendapatan utama bagi kota tersebut. Isu keadilan sosial. Pembangunan pesisir seringkali mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal atau kelompok ekonomi yang rendah, yang bisa tergusur oleh proyek pengembangan komersial seperti resort, hotel. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selanjutnya terdapat 3 kekurangan lainnya. Yang pertama adalah polusi dan kerusakan ekosistem laut. Aktivitas manusia di kota pantai seperti pembuangan limbah industri dan domestik dapat menyebabkan polusi laut dan kerusakan ekosistem laut, termasuk terumbu karang dan hutan mangrove yang penting bagi keberlanjutan lingkungan pesisir. Yang kedua adalah overcrowding dan penggunaan lahan berlebihan. Daerah pantai seringkali menjadi tujuan wisata dan pemukiman yang populer.
yang dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang tinggi dan penggunaan lahan yang berlebihan. Yang ketiga adalah kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan permukaan air laut yang bisa mengancam keberadaan kota-kota pantai. Sekian presentasi kami. Namo Sangyani Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya.